Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Berapa semuanya, Mbak, yang ikut SP? Sudah diinformasikan di grup, Bu, tapi mungkin belum semuanya join. Ada berapa? Hmm? 10, ada nggak? Ada 10 ya. 10-an ya. Oke. Saya mulai sambil menunggu yang lain karena sudah diberitahu ketentuan SP ya. Harus 100%. Kalau tidak ikut berarti nilai tidak akan berubah. Sesuai dengan pesan dari Bu Murni, saya hari ini menyampaikan mengenai implementasi dan evaluasi. Kemarin dapat nilai apa? Kok ikut SP? C+, Bu. Dapat nilai C+, Bu. Kurangnya di mana? Ujian? Ya, Bu, di ujian. Ujian. Padahal sebenarnya ya, kalau semua terpenuhi, tugas, kemudian kuis, ujian lumayan lah, jangan jatuh-jatuh banget ya. Itu gampang loh dapat nilai di masa pandemi ini karena kan 75 udah dapat A gitu. Kalau ya dulu kan 81 baru dapat A. Jadi iya sayang ya masih ada yang dapat C gitu ya. Ujiannya yang terlalu kecil atau ada tugas yang nggak diselesaikan? Kemungkinan di ujiannya, Bu. Ujiannya. Baiklah, saya share lagi materi yang kemarin sudah kita bahas. Atau ada yang mau bertanya tentang implementasi dan evaluasi? Belum? Belum. Zoom-nya berapa lama jadinya ini? 1 jam nggak? 50 menit, Bu. 50 menit. Oke, jadi mengulang lagi ya di Metocop. Kalau Metocop itu mengenai askepnya, kalau dokumentasi adalah berarti cara menuliskannya. Jadi bagaimana sih cara kita menulis dokumentasi asuhan keperawatan yang akan kita lakukan nanti di rumah sakit. Karena sebagai seorang perawat, Anda dituntut harus bisa mengerjakan askep ya. Walaupun sebenarnya untuk kewenangan diploma 3 adalah sebagai perawat pelaksana, tapi tetap kita harus bisa atau harus mengetahui askep, pembuatan askep itu seperti apa. Implementasi apa? Sebelumnya saya tanya implementasi itu apa? Langkah keempat dari proses keperawatan. Langkah keempat dari proses keperawatan yaitu Implementasi. kegiatan. Secara sederhananya implementasi berarti suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan intervensi ya. Jadi urutannya keempat, setelah intervensi kita harus melakukan implementasi, di mana implementasi itu atau yang kita lakukan itu adalah kegiatan yang sudah dituliskan di intervensi. Jadi jangan keluar dari intervensi yang sudah ditetapkan. Kalau misalnya keluar dari intervensi berarti harus ditulis ulang. Ini nggak ada di intervensi, berarti harus munculkan
diagnosa, kemudian baru muncul intervensi dan implementasi. Kesimpulannya, untuk intervensi bisa saja tidak dilakukan di implementasi. Bisa saja yang kita tulis intervensi itu 10, tidak semuanya diimplementasikan, 10-10-nya. Tapi kalau implementasi itu harus ada di intervensi, tidak boleh ngarang sendiri, keluar dari konteks intervensinya. Nah, ini tadi implementasi adalah inisiatif dari rencana tindakan. Kemarin kita belajar mengenai 2 model atau acuan ASKEP ya. Satunya dari Nanda. Kalau Nanda apa gabungannya? Nanda Noknik ya. 3N Nanda Noknik dan juga sudah belajar tentang 3S. STKI, SLKI dan SIKI. Yang di sini ada yang SP Metacap? Yang di docket ini. Berarti dua-duanya ikut ya, luar biasa. Jangan jadi panitia SP ya, di mana-mana namanya ada gitu ya. Jangan banyak-banyak SP-nya. Oke, lanjut lagi. Nah, kapan implementasi dilakukan? Dimulai setelah rencana tindakan disusun. Kalau sudah menyusun intervensi atau rencana tindakan yang sudah matang, baru nanti dilakukan tindakan untuk membantu pasien atau klien mencapai tujuannya. Nah, implementasi juga tadi sudah disebutkan Mbak Rizky ya, merupakan langkah keempat dari proses keperawatan yang dilaksanakan secara konkret. Nah, apa saja yang harus dituliskan pada kolom implementasi? Harus ada di situ mencatat waktu dan tanggal. Jadi kapan Anda memberikan TTV misalnya, melakukan TTV, kapan Anda memonitor suhu, itu semuanya dituliskan tanggal dan waktunya. Karena ini sebagai bukti legalitas Anda sebagai perawat yang menangani pasien. Kemudian mencatat diagnosa keperawatan ya, nomor berapa sih implementasi ini dilakukan untuk diagnosa yang nomor berapa. Mencatat semua jenis intervensi dan memberikan, jangan lupa diberikan tanda tangan serta nama jelasnya. Nah, ini yang sudah saya katakan berkali-kali, tapi tetap aja masih ada yang melanggar ya. Jadi saat menulis ASKEP itu diusahakan pakai tinta yang jelas. Tinta apa? Tinta warna apa? Tinta warna biru. Biru. Ya, jangan warna hitam. Nanti kalau hitam itu susah membedakan tulisan asli atau fotokopian. Kemudian jika salah, nah ini jika salah mencatat jangan titip X, jangan dilabel, tapi dicoret. Ya nggak rapi Bu, nanti jelek ya, nggak apa-apa. Yang namanya ASKEP itu nggak boleh ada tip X-an, ada label tuh. Untuk ASKEP tuh nggak boleh aturannya ya, untuk dokumentasi yang manual ini. Kemudian jangan membiarkan baris kosong, tetapi buatlah ke samping ya. Jadi nulisnya itu jangan sedikit-sedikit tapi memanjang ke bawah gitu ya. Tulis aja lanjut gitu. Jadi nggak ada baris-baris yang kosong. Dokumentasi sesegera mungkin. Jadi jangan dirapel, jangan ditunda, nanti aja. Misalnya Anda nge-save pagi, sudah melakukan banyak tindakan, nulisnya nanti pas pulang. Nah, itu
jangan ditulis ya. Kalau kita ingat ya, kalau ada yang lupa, nanti ada yang kelupaan, maskepnya nggak sesuai nanti dengan yang dilakukan. Nah, ini juga pembedanya dengan intervensi. Kalau implementasi menggunakan kata, sudah belajar bahasa Indonesia ya, kata kerja aktif. Seperti apa misalnya? Kayak apa kata kerja aktif? Kayak apa Mbak Dini? Mbak Rohmah Dini, kata kerja aktif itu kayak apa? Halo? Mbak Dini ada? Malah jadi hilang ya. Mbak Putri Aulia. Mbak Putri. Mbak Putri dengar saya? Mbak Dini dengar saya, Mbak Dini? Ya, Bu. Misalnya kan monitor, jadinya memonitor. Berarti yang kata pasif yang apa? Selain monitor. Misalkan ajarkan apa? Ajarkan pasien untuk Ajarkan Jadinya pasien. mengajarkan. Ajarkan jadi mengajarkan. Lakukan jadi melakukan, ya. Itu kata kerja aktif di implementasi dan pasif di intervensi. Kemudian dokumentasikan bagaimana respon pasien. Jadi tidak boleh tidak boleh beberapa implementasi itu responnya hanya satu, melainkan setiap implementasi atau tindakan yang dilakukan responnya satu. Misalnya mengajarkan pasien batuk efektif. Nah, nanti di kolom respon ditulis subjektifnya pasien mengatakan apa. Misalnya pasien mengatakan belum bisa. Objektifnya pasien terlihat kesulitan. Nah, harus seperti itu, berpasangan antara tindakan sama respon. Tidak boleh kita menuliskan 4 tindakan tapi responnya cuma 1. Kesimpulan itu tidak boleh, karena secara prakteknya ketika kita melakukan satu tindakan, ya responnya 1. Kecuali kalau pasiennya nggak berespon, ya udah, misalnya di sini memberikan obat, pasiennya diam aja, ya tulis aja S-nya strip, O-nya telah dimasukkan, begitu. Nggak boleh dirapel-rapel. Terus dokumentasikan aspek keamanan, kenyamanan, dan pengawasan infeksi, catat tindakan invasif, dan dokumentasikan modifikasi lingkungan. Tindakan invasif misalnya apa, Mas Sadewa? Mas Sadewa, kamu di mana sih? Lagi naik mobil apa? Itu Bu, lagi nganterin habis nganterin pesenannya Mama sama kakaknya Bu. Oh alah. Apa ya Bu? Ya Maaf ya Bu. apa-apa, yang penting dijawab pertanyaannya. Ya Bu. Ya, apa tindakan invasif contohnya? Tapi yo medeni temen ya, sambil naik mobil kok kamu mainan HP kayak gini. Gak berhenti dulu apa?
Mana tadi anaknya? Ngarang banget, ke. Mana di orangnya? Masa Dewa nih. Malah hilang kok. Oke, yang lainnya. Mbak Saulenia. Apa contoh tindakan invasif, Mbak? Mbak Saulena. Tahu nggak tindakan invasif itu apa? Tindakan yang Belum tahu, Bu. ada yang sudah tahu belum? Tindakan-tindakan yang bisa membuat sakit luka ya, seperti infus, kemudian menjahit, atau memberikan suntikan. Nah, itu semua tindakan-tindakan invasif yang perlu dituliskan dan didokumentasikan. Oke, lanjut. Selain itu juga dokumentasikan informasi dan pendidikan kesehatan yang diberikan. Nah, jadi misalnya Anda memberikan Penkes kepada pasien atau keluarga, itu juga harus dituliskan. Memberikan atau mengajarkan, kan termasuk Penkes ya. Mengajarkan pasien cuci tangan. Nah, responnya gimana? Pasiennya sudah bisa atau belum? Itu harus dilihat juga. Dokumentasi dengan jelas dan lengkap. Hindari penggunaan kata yang tidak jelas. Ya, jangan bahasa SMS-nya anak muda ya, semua disingkat-singkat. Nanti nggak bisa dibaca kalau seperti itu. Nah, selanjutnya jenis intervensi. Jadi intervensi itu ada 2 jenisnya. Ada intervensi terapeutik dan intervensi observasi. Intervensi terapeutik berarti diberikan langsung ke pasien, tujuannya untuk menyembuhkan dan dikerjakan sesuai prioritas masalah. Jadi masalahnya apa, itu diprioritaskan dulu yang dilakukan. Terapeutik berarti untuk kesembuhan pasien. Semua tindakan untuk kesembuhan pasien, misalnya menghilangkan nyerinya, menghilangkan batuknya, ya, menghilangkan kita ke KDM-nya berarti kalau pasiennya batuk berarti menghilangkan ketidaknyamanan saat jalan nafasnya tersumbat. Kemudian kalau pasiennya itu sesak nafas berarti kita mengurangi sesak nafas pasiennya, itu kemudian oksigenasi. Untuk intervensi observasi, ini membutuhkan keterampilan untuk mengevaluasi. Di sini melihat perkembangan baik dan buruknya. Di sini meliputi monitor ya. Monitor suhu setiap 4 jam, monitor tekanan darah, semua yang berbentuk observasi, semua yang berbentuk pengawasan ini berarti masuk ke observasi. Intervensi, dan di sini ya, intervensi observasi selain tadi suhu, tekanan darah atau biasa disebut TTP, intervensi observasi juga meliputi tingkat kesadaran. Bagaimana berapa produksi urin pasien, GDS atau gula darahnya, hasil analisis gas darah, pemeriksaan jantung, kondisi janin, emosional, dan
balon cairan, dan lain-lain. Semua hal-hal yang membutuhkan pengawasan itu disebut intervensi observasi. Komponen penting dalam dokumentasi, jangan lupakan nama pasiennya, kemudian ruangannya, nomor RM-nya, hari, tanggal, dan waktu, tadi diagnosa, nomor berapa, tindakan perawatan dan respon, serta yang penting juga di kolom tanda tangan harus ada tanda tangan dan nama jelas pasien. Untuk dokumentasi khusus ya, misalnya prosedur invasif tadi ya, selain infus, kemudian pemberian obat suntik, pembedahan itu juga prosedur invasif. Bagian penting dari proses keperawatan, nah ini diperlukan iptek yang tinggi kalau misalnya dia invasifnya sampai ke prosedur pembedahan mayor. Kemudian perlu pengetahuan dan tanggung jawab yang besar karena resikonya tinggi. Di sini setiap prosedur invasif jangan lupa ada informed consent. Mbak Naura, apa yang dimaksud informed consent di sini? Sudah semester 3 ya? Berarti sudah tahu informed consent itu apa? Apa ya, Bu? Apalah ya. Jika pacarnya Juli. Kurang tahu, Bu. Jawaban yang paling aman adalah tidak tahu ya. Tidak tahu. Jadi, tadi saya sudah menyinggung tentang prosedur invasif, misalnya operasi. Operasi itu kan kemungkinan berhasil bisa 50-50 ya. Resikonya tinggi, butuh tanggung jawab besar. Di sini perlu informed consent. Apa informed consent? Informed consent itu kita memberikan atau kita memberitahukan ke pasien semua hal tentang tindakan, kemudian kita minta persetujuan pasien untuk tanda tangan di selembar kertas. Jadi di situ nanti dinyatakan pasiennya sudah dijelaskan dan menerima dengan berbagai resikonya. Nah, ini yang dimaksud dengan informed consent. Penting sekali dokumentasi ini. Setiap Anda melakukan tindakan yang invasif ataupun tindakan yang membutuhkan tanggung jawab besar, beresiko tinggi, ini harus diberikan. Karena ini nanti berhubungan dengan Anda. Kalau sampai ada terjadi sesuatu, kita dituntut, kita punya bukti tertulis hitam di atas putih kalau pasiennya sudah menyetujui dan sudah tanda tangan, sudah diberikan informasi dan sudah tanda tangan tersedia. Ini yang dimaksud informed consent. Terus intervensi mendidik klien ya, jadi ada juga intervensi mendidik, yaitu kita mengenalkan kebutuhan belajar kepada pasien. Jadi harapannya, kenapa kita harus memberikan edukasi ke pasien? Harapannya setelah pasien nanti pulang dari rumah sakit, bisa lebih pinter, bisa cuci tangan, ya nggak? Bisa merawat anaknya yang demam, bisa merawat atau mengantisipasi kalau terjadi kejang demam, dan lain-lain. Kita harus memberikan
edukasi. Terutama adalah edukasi tentang perawatan ketika di rumah. Misalnya pasien hipertensi, kita beri konseling tentang kita beri edukasi atau penkes tentang cara penyajian makanannya, misalnya. Kemudian rencana pendidikan berbeda dengan pendidikan secara kebetulan. Jadi kalau pendidikan yang kita kasih kan berbeda ya dengan pendidikan yang di formal. Nah, ini contoh format. Jadi nanti tugasnya silahkan Anda membuat satu diagnosa, kemudian dicari, Anda mau pakai 3S atau 3N? Halo? Mau pakai Nanda Noklik apa SDKI? Nanda Noklik aja, Bu. Tapi nggak tahu yang lain. Nanda Noklik nggak apa-apa, Bu. Masa Dewa muncul lagi. Kamu Betul, udah berhenti belum? Ini belum, Bu, masih di jalan. Cuman Ngarang banget kali. Kamu tuh ngarang banget. Gak boleh pakai HP di jalan. Saya yang bonceng, Bu, bukan yang mengemudi. Kamu sama siapa? Oke, Nanda Noklik. Terus, siapa yang mau pakai SDKI? Atau nanti silahkan lah ya, mau pakai SDKI atau Nanda. Yang penting, lihat di ketentuan masing-masing buku itu. Tapi secara garis besarnya, implementasi itu harus ada unsur-unsur ini. Ada nama pasien, usianya berapa, ini harusnya ruangan ya, kok nomor RM semua sih. Kemudian ruangannya di mana, bisa diisi terserah lah ya, namanya juga pasien-pasiennya, pasien bayangan ya, nggak ada yang asli. Kemudian nomor RM-nya berapa. Di situ ada tanggal, kemudian waktu, nomor diagnosa, implementasi dan respon, serta nama dan tanda tangan. Untuk memudahkan, bisa disingkat seperti ini saja ya. Tanggal dan waktu satu kolom, kemudian nomor diagnosa. Di sini kelihatan nggak penjelasan saya? Halo? Halo, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, Kelihatan, Bu. jadi di sini tanggal dan waktu ya, awas nanti kalau salah ya. Di sini tanggal dan waktu, di sini nomor diagnosa, di sini implementasi, di sini responnya, di sini nama dan tanda tangan. Tugasnya nanti ditulis tangan, kemudian difoto, diupload di Skalsa. Nanti saya buatkan kantong tugasnya. Kantong tugas saya buka 24 jam sampai jam 23.55. Oke? Lanjut, ini contohnya. Nah, sebenarnya kan seperti ini bisa ya, tapi kalau banyak banget nanti kurang rapi. Jadi seperti yang tadi saja. Tanggal 6 Mei pukul 8, nomor diagnosa 1, implementasinya, ini responnya, terus ini tanda tangan dan namanya.
Seperti ini contohnya. Nah, ini aja ya yang dipakai seperti ini saja. Tanggal dan waktu. Ini nomor diagnosa, ini harus nomor diagnosa ini. Implementasi, responnya subjektif, objektif, paraf, dan tanda tangan. Ini nggak ada parafnya karena di Word ya. Kalau ditulis tangan kan gampang, paraf dan tanda tangan. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan tentang implementasi. Ada yang ditanyakan nggak? Mbak Putri, ada yang ditanyakan, Mbak? Halo, Mbak Putri. Iya, Bu. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Tidak ada. Kalau nggak ada, berarti saya yang tanya. Tugasnya tadi yang saya berikan apa, Mbak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 6 orang. Oh, Mbak Putri, tugas saya tadi apa? Ya, mau hilang Mbak Putri. Mbak Putri. Halo, Mbak Putri ada di situ? Kelihatan nggak tulisan ini? Kurang jelas. Nah, ya. Lancar, Bu. Ini contoh dari implementasi yang salah karena ada 7 implementasi dan responnya cuma 1. Ya, ini yang tidak saya benarkan ya kalau dalam membimbing ASUP. Ya, ini maksudnya gimana? Mbak Putri. Iya, Bu. Iya, ada di situ kok. Gimana tugas saya tadi apa? Coba diulangi. Membuat diagnosa menggunakan nada. Sinyal ya? Halo, Bu. Halo. Gimana? Membuat diagnosa kecepatan menggunakan nanda Nicknock. Terus?
lalu ditulis respon, terus tanggal, ditulis implementasinya implementasi. dan responnya sesuai dengan format yang tadi saya contohkan. Jadi diagnosa aja, intervensinya nggak usah ditulis dan diserahkan ke saya ya. Intervensinya bisa Anda lihat langsung di situ atau Anda tulis di uret-uretan, terserah. Saya minta implementasi dan evaluasinya saja. Oke, lanjut ya. Satu lagi ya, materi tentang evaluasi. Sudah kelihatan? Evaluasi? Sudah. Oke. Saya tanya Mbak Rizky, kalau evaluasi apa Mbak Rizky? Tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan. Ya, tindakan intelektual itu maksudnya apa? Ya, kenapa saya tuliskan di sini tindakan intelektual? Karena di sini perawat dituntut untuk berpikir kritis mengenai kondisi pasien. Jadi setelah saya lakukan tindakan, sudah seberapa jauh sih tindakan keperawatan saya ini berhasil menyelesaikan diagnosa saya. Misalnya diagnosa saya yang saya ambil adalah paling gampang nyeri ya contohnya ya. Nyeri akut misalnya diagnosa saya. Kemudian yang saya lakukan adalah memberikan relaksasi nafas dalam, kemudian memberikan teknik relaksasinya Guidance Imagery sampai saya sudah berkolaborasi dengan dokter untuk memberikan anti nyeri, misalnya ketorolac atau Asmef. Nah, setelah saya memberikan semua itu, saya lihat lagi, saya pikirkan lagi di evaluasinya, di respon pasiennya setelah saya rawat 1 kali 24 jam misalnya sehari. Apa yang berubah? Kita lihat di indikator antara NOC yang sudah kita buat dengan kondisi pasien saat ini. Kita awalnya mengkaji pasien nyerinya 4. Kita tanya lagi hari ini nyerinya berapa? Masih 4. Berarti berhasil nggak tindakan kita? Belum. Kalau belum berarti dianalisis. Nah, kita di situ ada analisis. Disinilah proses berpikir kritis intelektualnya. Analisis di sini pasiennya itu masih merasakan nyeri yang sama, masih menunjukkan ekspresi kesakitan. Berarti analisisnya apa? Belum berhasil nih, bahasa dianalisis apa? Di SOAP-nya. Ada berapa jenis sih? Mari kita lihat kalau sudah lupa.
Analisisnya tujuan tidak tercapai. tidak tercapai. Jadi saya sudah jelaskan di sini sepertinya. Kalau untuk analisis adanya adalah tujuan tidak tercapai atau tujuan tercapai. Tidak tercapai jika di sini contohnya dari awal 2 tujuannya 4 tapi akhirnya 3. Dari awalnya 2 tujuannya 4 akhirnya 3. Ini contoh kalau di nutrisi. Contoh di nyeri tadi, saya pengen tingkat nyerinya jadi 2. Dari awal 2 tujuannya, dari awal 4 tujuannya 2, tapi ternyata akhirnya masih 4. Berarti tujuan saya belum tercapai. Tindakan yang saya lakukan belum bisa menyelesaikan masalah pasien. Analisisnya tujuannya tidak tercapai. Terus yang penting di sini juga adalah ini nanti formatnya ya. Jadi nyambung sama yang tugas tadi, ini tugasnya evaluasi. Formatnya nama pasien, usia, nomor RM, ruangan di mana, ini ada tanggal, waktu, kemudian nomor diagnosanya berapa, evaluasinya, subjektifnya apa. Nah, evaluasi itu ada 2 ya, formatif dan sumatif. Formatif adalah evaluasi yang dilakukan setiap hari. Sudah saya jelaskan di situ, setiap rumah sakit beda-beda, ada yang persif, ada yang per 24 jam ya. Ada juga yang di kasus kegawat daruratan tentunya harus lebih cepat dari itu. Nah, formatif itu misalnya, karena Anda masih belajar ya, formatif berarti swab yang Anda lakukan setiap hari di setiap diagnosa. Kalau yang sumatif, evaluasi sumatif berarti adalah setelah Anda rawat selama 3 hari misalnya. Sumatif berarti evaluasi akhir. Apakah pasiennya itu sembuh berarti tujuannya tercapai, atau pasiennya masih sakit tujuannya tidak tercapai, atau bahkan pasiennya meninggal. Sebentar dulu. Ini ya. Evaluasi formatif dan sumatif. Formatif dilaksanakan segera setelah implementasi, misalnya setelah Anda shift selama sehari. Kemudian evaluasi sumatif berarti kesimpulan observasi status kesehatan pada akhir ASKEP, misalnya setelah dirawat 3 hari. Bagaimana langkah-langkah ya? Langkah-langkah. Nah, ini langkahnya, langkah evaluasi atau metode. Mana sih tadi ya? Nah, ini langkahnya dalam evaluasi ya, menentukan kriteria. Jadi, nanti di NOC-nya Anda bisa tuliskan. Nggak bisa ya ternyata ya, kalau dipisah-pisah ya. Tetap Anda harus menuliskan NOC berarti agar saya tahu tujuannya Anda capai itu mau apa. Langkah penting dokumentasi evaluasi, kriteria, standar prakteknya, mengumpulkan data, menganalisis ini dibandingkan antara tujuan yang bisa dibuat dengan kondisi pasien, kemudian
melakukan evaluasi sesuai dengan tindakan SOAP-nya. Kalau misalnya masih tujuan tidak tercapai, maka planningnya lanjutkan intervensi. Intervensi apa yang Anda pilih untuk menyelesaikan masalah Anda yang belum tercapai tersebut. Untuk evaluasi ada yang ditanyakan? Sudah mengerti belum? Anda mau membuat diagnosa sendiri? Atau saya kasih kasus? Kalau saya kasih kasus nanti tambah mikirnya ya. Kalau cari sendirian terserah mau nyari diagnosa apa. Mau nyari, mau keseimbangan nutrisi, mau cairan, terserah mau apa, cari apa. Gimana? Nyari sendiri? Iya, Bu, nyari sendiri. Oke, silahkan nyari sendiri kalau begitu. Jadi paling enggak saya dituliskan, kalaupun kalian nggak nulis intervensinya, paling enggak Anda tuliskan di SOAP itu. Jadi evaluasi itu SOAP-nya itu dari NOC-nya dimasukkan lagi ke SOAP-nya. Subjektifnya apa, objektifnya itu seperti yang dicontoh ya. Misalnya tingkat nyeri, awalnya berapa, tujuannya berapa, akhirnya berapa. Nah, di situ nanti silahkan dituliskan, dari situ nanti disimpulkan analisisnya. Kalau misalnya sudah terjadi sesuai dengan yang ditujuan, sudah sesuai dengan yang diharapkan, berarti tujuan tercapai. Kalau tujuan tidak tercapai, misalnya tadi seperti contoh, berarti P-nya lanjutkan intervensi. Intervensi apa yang dilanjutkan itu sesuai dengan intervensi yang Anda tuliskan di NOC-nya. Halo Mbak Putri dan Mas Dewa. Mau foto dong, muncul dulu buat dokumentasi nih, dokumentasi SP, bukan dokumentasi keperawatan ya. Mbak Putri, nanti nggak ada gambarnya, cuma ada tulisannya Putri tok. Oke. Foto dulu ya. 1, 2. Mbak Rahmadini malah lihat kemana lah. Lihat sini dulu, Mbak. Mbak Rahmadini. Ya sudah. Oke ya, ada yang tanyakan lagi sebelum saya akhiri? Oh, bertanya, Bu, berarti Ya, itu silakan. satu kertas kerjanya digabung sama yang tugas pertama. Itu kan satu tugas, implementasi dan evaluasi, tetap diagnosanya sama, kasusnya yaitu itu aja, dilanjutkan dari implementasi, terus evaluasi. Kita bikin evaluasi formatif saja, jadi satu diagnosa sehari misalnya ya, satu diagnosa itu dievaluasi gitu aja. Yang penting yang saya lihat cara penulisannya, sudah betul atau belum. Jangan sampai udah semester 5 masih seperti itu nulisnya. Oke? Jangan tanya lagi nggak? Cukup? Itu mau bertanya. Kan kita cari kasus sendiri. Itu kasusnya apa aja?
boleh ya, Bu? Ya, terserah. Terserah Kalau kasusnya. misalnya sama kayak teman yang lain, Bu, tapi kita nggak janjian, Yo, piye rek ora janjian tapi bisa sama. Yo. enggak kan? Meskipun kasus sama, tapi pasti redaksi katanya itu nggak akan sama. Kalau plek jiplek ya berarti itu jelas turunan ya, atau contek-contekan. Oh, langsung konangan nih. Sama kasusnya nggak apa-apa, tapi kan tetap indikatornya masa sama semua. Awal dan akhir kan nggak akan sama. Kecuali kalau kalian mengerjakan di satu tempat dan satu sumbernya, gue bisa sama semua. Oke. Cukup? Jadi ini beneran cuma 6 orang yang SP? Ada 10-an, Mak. 10, tapi nggak ikut. Berarti nanti disampaikan ya, saya nggak akan mengubah nilainya karena nggak datang 100%. Bu. Atau paling nggak ada etiketnya, ada etikanya izin. Tapi kalau udah lewat dari Zoom ini, berarti udah dia nggak punya niat buat izin ke saya. Jadi saya anggap nggak datang. Oke, silahkan dikerjakan. Tadi saya ulangi lagi waktunya sampai 23.55. Kalau sudah tidak tanyakan, saya akhiri. Dan salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.